Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Apa kabar? Apakah suasana hari ini baik-baik saja? Ketika saudara menyaksikan tayangan ini, saya berdoa kita semua kuat, sehat, walafiat. Ada tantangan, tapi pasti bisa kita selesaikan. Nah, bagian firman Tuhan hari ini yang akan kita bahas dari satu peristiwa di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, kalau saudara pernah ke Israel, saudara pasti pernah dibawa ke lokasi di tempat pencobaan, ya. Orang bilang itu namanya temptation. Ada di Jericho, dan terus saudara ke sana, saudara akan disuruh beli kurma Jericho, ya. Ada toko di situ namanya Temptation Shop, ya, itu toko sahabat saya, ya. Mari buka kitab kita di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ketiga dan keempat, yaitu tentang pencobaan yang pertama. Lukas pasal 4 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Tuhan, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, ini menarik sekali, ya. Ketika Yesus 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum, tentu orang kalau namanya nggak makan nggak minum, yang pertama-tama tentu yang keluar dari dirinya ketika dia menyelesaikan puasa itu haus dan lapar. Dan inilah bagian yang terpenting iblis mengincar, ya kan? Iblis coba menghajar Yesus dari sisi perut, karena memang perut ini harus dipelihara. Makanya nggak heran kalau ada orang jatuh ke dalam dosa, urusannya cuma soal perut. Orang mencuri karena perut, ya. Orang pengen segala sesuatu perut. Pada akhirnya perut itu bicara tentang kebutuhan pokok, ya, kebutuhan-kebutuhan di mana ini harus terpenuhi. Nah, waktu Yesus dikatakan, ayo kalau kau benar-benar anak Tuhan, kau dari surga ciptakan batu ini jadi roti lalu kau makan. Pertanyaan saya, bisa nggak Yesus ciptakan batu menjadi roti? Ya bisa lah, karena dunia aja diomongin jadi, ya kan? Jadilah terang, jadilah malam, jadilah petang, jadilah binatang merayap, jadilah, semuanya bisa. Tetapi ini bukan persoalan Yesus bisa atau tidak, karena bagi saya Yesus itu Tuhan yang tidak boleh dikendalikan oleh siapapun, oleh iblis sekalipun. Karena ketika Yesus mengikuti apa yang iblis mau, berarti dia berada di dalam kendali, ya, di drive, dan Yesus nggak mau. Bahkan Yesus mengingatkan satu bagian bahwa ingat, manusia hidup itu bukan soal makan, soal minum, tapi manusia itu bisa hidup ketika kita sungguh-sungguh mau takut akan Tuhan. Nah, Yesus memakai istilah manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Ini menarik sekali. Kalau kita lihat lagi apa yang Yesus ajarkan waktu khotbah di bukit, dikatakan orang-orang benar, orang-orang percaya, ini bukan hidup soal makan, soal pakaian, bukan hidup soal apa yang akan kita kenakan, karena itu semua dicari bangsa-bangsa yang nggak kenal Tuhan. Jadi sebetulnya Yesus ingin menghajar dengan telak si setan bahwa makanan itu soal biasa, karena orang nggak kenal Tuhan pun bisa makan. Tetapi orang yang penting adalah bagaimana kehidupan setelah kehidupan nyata di dunia ini berlalu, yaitu keselamatan. Nah, jadi yang penting mati pun karena nggak makan nggak apa-apa, asal kita sudah pegang keselamatan. Jadi waktu Yesus menjawab manusia nggak hidup saja dari roti, itu berarti ingin mengatakan, ayo lebih baik kita fokus kepada Tuhan, fokus tentang keselamatan, fokus tentang firman Tuhan, tentang bagaimana kita memuji, menyembah, hidup dengan Tuhan. Maka yang namanya roti itu soal kecil, karena Filipi 4:19 bilang dia Tuhan yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan pernah ragu, percayalah bahwa hidup kita pasti dipelihara Tuhan. Kalau ada dosa yang mengintip hanya karena perut, hanya karena keinginan-keinginan yang ingin kita penuhi, tangkal itu, ingat peristiwa di Jericho, ingat peristiwa di Bukit Pencobaan, maka kita pasti bisa keluar. Maju terus dalam Tuhan. Saya Pendeta Rio Panggabean, Ekumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa.